Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul qada'i wal qadar. Al haqiqatu wasyari'atu mutalazimatani. Faman ankara ihdahuma faqad kafara. Misalu dzalik man qatala rajulan fa idza nadharna ilal haqiqah fal qatilu huwallahu ta'ala. Faman ankara dzalika faqad kafara. Au i'taqada dzalika lakin ankara syari'ah bi ayyajhada wujubal qisas mu'taqidan annallaha huwal qatil faqad kafaro aidon. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa bersama-sama istiqomah dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan juga thalabul ilmi. Harapannya semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, dan semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjelaskan tentang qada dan qadar. Ini kemarin saya ngaji kitab yang arba'in, tapi bukan arba'in Nawawi, tapi arba'in li hadrati Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu hadis yang nomor 37. Hadis itu menjelaskan ada 6 orang yang termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah. Di antaranya adalah orang yang menolak qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan al haqiqatu wasyari'atu mutalazimatani. Antara hakikat dan syariat itu tidak terlepas, saling berkaitan. Faman angkara ihdahuma faqad kafaro. Siapa yang ingkar salah satunya, maka dia termasuk keluar dari agama Islam, yaitu alias kafir. Makanya orang kalau ngaji itu harus dua-duanya ini sama-sama dikaji, antara ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Kalau hanya belajar ilmu hakikat, bahasanya cuma belajar ilmu tasawuf saja, tidak belajar ilmu syariat, maka dikatakan kafir zindik. Orang kafir zindik itu seperti orang aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan percaya kepada Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat. Jadi aliran kebatinan, dibatin tok kabeh. Dibatin, ilmune ilmu kebatinan. Yang penting hatinya bersih, topo nang guwa nang tapi tidak menjalankan syariat, maka dia tergolong orang kafir zindik. Begitu juga siapa orang yang melakukan syariat tanpa hakikat, ya juga bisa menjadi orang fasik. Tafassaqo,
orang hanya menjalankan syariat saja tanpa menjalankan yang namanya ilmu hakikat, ilmu hati, kebersihan hati, ilmu tasawuf, maka dia bisa jadi orang fasik. Loh, kok bisa? Mengamalkan syariat kok tergolong orang yang fasik? Karena sejatinya hukum syariat itu bisa dibuat sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi hukum syariat, kalau ada orang yang nanya tentang satu hukum, itu bisa jadi gini, sebentar, kamu pengen jawabannya ini apa? Jawabannya ini tak jawab halal atau tak jawab haram? Wis pokoknya saya kepingin hukum ini hukumnya jadi halal. Oh ya wis, tak buatkan fatwa, tak carikan dalil yang bisa menjadi hukumnya menjadi apa? Halal, padahal aslinya haram. Jadi selama kita ini berada di dunia, aturan-aturan ini bisa jadi permainan orang-orang ahli hukum. Jadi orang yang ternyata banyak melanggar hukum itu orang justru ahli hukum, karena dia bisa tahu iki kok carane ben gak kena hukuman, itu harusnya seperti ini ya, itu orang hukum. Lah itu yang dikhawatirkan, orang itu hanya berpatokan kepada hukum syariat tanpa melihat hakikatnya atau tasawufnya, akan menjadi satu hal yang justru tidak bisa menjadikan kemaslahatan. Jadi saya contohkan saja ya, contoh. Kalau ada orang ditanya tentang masalah hukum rokok, karena ini kiai ini perokok berat, bagaimana yai hukum rokok? Oh, rokok ini wajib bahkan bisa menjadi sunnah. Loh, ya napa dasare yai? Oh, tak dolekno dalil bahwa ternyata orang melakukan kebaikan itu tidak bisa sampai kecuali dengan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu tersebut bisa menjadi hukumnya wajib. Nah, itu karena apa? Dia mencari dasar, ya apa carane hukum ini yang yang jelas-jelas madorot itu dicari hilahnya, dicari jawaban yang menurut sesuai dengan dirinya. Itu bahayanya seperti itu. Boleh no Al-Quran gak ada gini, ini justru perantara ini, orang kuat dzikir, kuat baca Quran, iyalah wong biyen. Orang dulu itu memang ngopi, ngerokok itu untuk tolabul ilmi, untuk belajar. Lah saiki jauh sekali. Nah, jadi maka dari itu kita seharusnya harus menimbang-nimbang, ya, menimbang-nimbang. Bukan hanya sekedar dalil saja, enggak, tapi dampaknya itu bagaimana? Dampaknya itu bagaimana? Masalahnya apa? Ada enggak?
mana lebih besar madharat dan manfaat, kan gitu. Ndak harus main dalil. Oh ini dalilnya ini. Ya, memang orang ahli hukum ya pinter aja mencari celah. Ya makanya di sini dikatakan al haqiqatu wasyari'a mutalaziman faman angkara ihdahuma faqad kafaro. Siapa yang ingkar keduanya maka dihukumi kafir. Contoh lagi, man qatala rajulan fa idza nadharna ilal haqiqah al-qatil huwallahu ta'ala. Ada orang membunuh. Kalau secara hakikat tidak ada orang bisa membunuh. Yang membunuh itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qatil huwallah. Itu kan secara hakikat kan betul iya. Jadi ini ya gak ono wong padahal dia membunuh. Tapi hanya memegang hakikat bahwa sebetulnya yang membunuh itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman angkara dzalika, siapa yang ingkar urusan ini, maksudnya ingkar, tidak mengakui bahwa hakikat kematian itu semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad kafara, maka dia kafir. Dia lak ngakoni sing mateni iki dudu Gusti Allah, sing mateni iki wong iki, hanya sebatas itu. Gak iso wis. Nggak ada takdir-takdir, gak ono kodok kodar. Saya yakin yang membunuh ya wong iki, bukan ndak ada hubungannya dengan Allah. Itu juga dikatakan keluar dari Islam, artinya dikatakan orang kafir. Gak yakin, gak mengakui bahwa hakikatnya yang bisa mematikan, menghidupkan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman angkara dzalika faqad awi taqada dzalik, atau dia meyakini, ini yang kedua, dia meyakini lakin angkara syariat, tapi dia mengingkari syariat. Syariatnya apa? Bi an yajhada wujubal qisasi mu'taqidan annallaha wal qatil faqad kafara aidan. Allah ini buat syariat. Syariat itu aturan. Siapa orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia terkena hukum kisos. Terkena hukum apa? Ini kisos maksudnya ada hukum balasan. Orang membunuh ya hukumannya dibunuh, dikisos. Nah, dia tidak meyakini syariat, enggak. Ini yang membunuh Allah kok. Kalau dia tidak meyakini syariat, dia juga termasuk orang kafir. Wong iki wis disyariatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. No, Al-Qur'an, di Al-Qur'an sudah dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu al-qisasu fil qatla, hukum kisos untuk kasus apa? Pembunuhan. Jadi saya kok bingung ngene sih. Ketika kita meyakini yang membunuh hanya Allah, kita dikatakan kafir. Ketika kita mengingkari
bahwa orang yang membunuh itu harus kena kisos, kita juga kafir. Karena kedua-duanya ini harus jalan. Kita tahu yang membunuh ini hakikatnya Allah, pelakunya ini si fulan, si A ini, maka syariatnya harus dilakukan hukuman apa? Kisos. Ya kudu dikisos. No syariat. Lho kan sing bunuh Gusti Allah. Iya bunuh Gusti Allah tapi syariatnya ada. Ada apa namanya aturannya. Kita tidak boleh mengingkari syariat. Nah, ini rada mikir nih. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, contoh banyak orang itu mengatakan dia itu sakit bisa sembuh sebab dokter, sebab obat, ya gini. Berarti meyakini yang menyembuhkan dokter, yang menyembuhkan obat. Iki lah gak ngombe obat iki, ya wis jelas gak waras. Ini juga termasuk tidak menyeimbangkan antara hakikat dengan syariat. Ya syariat iku lak wong loro ya dikongkon berobat. Wong loro dikongkon marani dokter. Adapun hakikatnya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu nalikane lara sapa sira tu ingsun fa huwa yashfin mongko Gusti Allah sing nguwahi waras. Iya, itu syariat bagian daripada hakikatnya Allah seperti itu. Jadi jangan meyakini yang menyembuhkan itu dokter atau yang menyembuhkan ini obat. Obat itu bentuk daripada syariat, tapi ya kudu dijalani. Tidak boleh kita sakit terus, engko lak sing maras nak Gusti Allah ngersakno waras lah. Itu orang tidak menyeimbangkan antara hakikat dengan syariat. Urip iku ono syariate. Memang sejatinya hakikatnya orang itu intinya hidup itu ingat Allah. Eling nang Gusti Allah. Tapi ono syariate. Ya apa carane? Salat 5 waktu. Aja dadi wong kejawen ana wong apa kebatinan, gak gelem salat. Sing penting eling Gusti Allah lho. Gak nglakoni syariat. Iki sing berbahaya nih. Iya. Makanya tadi saya ngomong kalau ada orang membunuh, hakikatnya yang membunuh Allah, hakikatnya memang. Ya, secara syariat ada sebabnya ini. Siapa yang syariatnya orang yang membunuh harus dikasih hukuman. Bukan terus ngomong gak bisa kamu menghukum orang ini, wong ini loh. Wong hakikatnya itu yang membunuh Allah kok iki dihukum, lah bisa seperti itu. Itu namanya tidak menyeimbangkan, tidak memasukkan antara hakikat dan syariat. Pokok rumusnya al haqiqatu wasyari'atu mutalaziman, saling melengkapi, gak bisa terpisahkan. Gak iso wong syariat tok ya gak iso, hakikat tok ya gak iso. Karena itu tadi jatuhnya ke kafir.
jatuhnya nanti menjadi kafir, kan bahaya. Kalau kasusnya orang yang butuh 99 orang dan tobat Iya. masuk surga itu, Iya. istilahnya adalah kita kan juga mestinya nggak bisa masuk kan. Iya. Nah, itu masuk sifat. Iya, itu kan bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ya? Hadis itu ada seorang yang membunuh 99 orang datang kepada seorang rahib, seorang pendeta, terus tak bisa tobati, wah bunuh pisan dadi 100 ya. Akhirnya datang ke orang soleh yang menunjukkan, oh masih bisa. Kamu itu, Allah itu innallaha ghafurur rahim. Kamu hijrah sana, kamu datangi seorang di tempat sana ya. Akhirnya dia punya keinginan untuk tobat ya, dalam perjalanan kan meninggal ini. Nah, meninggal ini dua malaikat ini tarik-tarik opo iki gak tahu ngelakoni belas kebaikan. Yang satunya Lunda ini sudah niat untuk bertaubat ya. Akhirnya Allah mengatakan coba diukur cedek di antara ke tempat kebaikan dengan akhirnya kan dekat dengan kebaikan dan akhirnya tobatnya diterima dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan bentuk daripada rahmatnya Allah. Ya tetapi kan dia sudah melakukan ikhtiar, Pak. Jadi ngono dia sudah berusaha melakukan syariat kepingin apa? Tobat. Walaupun dalam kenyataannya belum terlaksana. Wis kedisian hati. Iya betul. Kita masuk surganya Allah itu murni karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake dhewe niki nglakoni salat mung nuruti perintah Gusti Allah. Cek dadi wong sing taat ngoten mawon. Cara ngapunten sampean duwe rewang, duwe pembantu. Dikongkon ngene. Tapi dibayar melebihi dari pekerjaannya. Iku dudu krana pekerjaane iki dudu, tapi karena aku welas sampai awakmu. Awakmu gurung di omah tak tukokno omah. Sing penting apa? Lah aku ngongkon, aku merintahno ndang lakonono sak mampumu. Kan gitu, kita ini disuruh oleh Allah diperintahkan sholat, ya wis dilaksanakan. Diperintahkan zakat, diperintahkan puasa, ya wis dilaksanakan. Dan amal-amal ini bukan berarti bisa menebus tiket surganya Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya itu wis gak ono bandingane. Cara antara pekerjaan ambek gajine iki gak seimbang, gak seimbang. Sebarang ibu Allah. Nggih, wis dolek ridane Gusti Allah. Wis lapo sih awakmu ngaji, ya wis perintah Gusti Allah. Aku cek dadi wong sing taat. Lapo awakmu salat, ya wis iki perintah Gusti Allah. Aku dikongkon salat Lapo kon ngapiki tangga, ngapiki wong, lha iki perintahe Gusti Allah. Dikongkon ngapiki wong. Jadi wis pokoke urip niki hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan memberikan rahmatnya. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Lah kepengin oleh rahmati Gusti Allah dadi sing wong sing apik. Nanti akan dirahmati Allah, insya Allah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sekedar motivasi. Kayak kita ini arek cilik ya, kepengin ngelakoni amal, itu kan kudu ana semangat. Le budal sekolah tak sangoni. Kalau sampai tua terus kita itu gimana?
nanti memang kita, level kita, memang level masih seperti itu. Kita harus mikirkan ini pahalanya besar. Tapi bagi orang-orang yang levelnya ndak ada mikir seperti itu, ndak ada. Wis murni karena nuruti perintah Allah. Lah tapi awake dhewe niki mboten ngoten. Cara ngono awake dhewe iki sik mesti kudu diiming-iming sik baru gelem nglakoni ibadah. Memang kelas kita itu sik kelas kerucu lah ibaratnya. Mas Ojak kita Mas Jumat itu cari seberapa itu rebutan itu kan mencari utang. Iya, ngono. Tapi kan enggak apa-apa itu. Artinya tidak menyalahi aturan. Hanya sekedar memberi motivasi diri kita agar semangat ibadah. Memang orang itu punya tabiat kalau tahu pahalanya itu lebih semangat. Ayo sedekah, wong sedekah iku ganjarane akeh. Diiming-iming ngono akhire dekne gelem sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Lak kepengin awakmu selamat teko bala, lakonono sedekah. Untuk memotivasi. Kan tidak ada salahnya seperti itu. Seperti kita cara kepingin anaknya pinter sekolah tapi arek muales. Lah iki carane apa dikei iming-iming cek gelem budal sekolah ya. Akhir kalau kita sholat kemudian kita mengharapkan pahala dari sholat itu kita jamburu pahalanya bukan Allah. Menurut saya orang manusia itu berproses ya. Jadi tidak bisa kita itu langsung nguber mustawane. Ya tahu memang semuanya itu mencari ridha Allah, mencari keikhlasan. Tapi itu levelnya sudah. Kita tidak bisa dipaksa. Cara ngono nggih, kelasnya wis kelas marifat. Jadi jangan disalahkan kalau orang sekarang itu mungkin yo gelem ngaji lah ono berkate umpamane, gelem teko lah ono ngene ya. Memang kelasnya mereka seperti itu ya apa terus. Nah nggih, karepe iku lak wis tambah umur kan mestinya kan ini wis naik kelas. Kok wancet ae, gak ngerti endi sing mestine dilampahi mboten semerap. Gak kepengin munggah-munggah kelas iki. Jadi seperti itu. Kita murni menjalankan perintah Allah karena aturan syariat. Jadi kaya Gusti Allah niki wis iki tak kei syariat, tak kei undang-undang, tak kei pedoman hidup, lakonono. Wis lakonono ae. Lakonono. Walaupun kamu nggak ngerti iki sakjane iki Gusti Allah iki ngarepno ya apa? Contoh lak nang hukum positif ya Mang. Ono lalu lintas dibuat aturan wis keluar jalan raya pakai helm, lampu merah harus berhenti ya. Wis. Ini ketika orang sadar hukum wis melok perintah ae wis pokoke helman. Kadang kan ada orang itu mikir wis lapo sih wong gak helman ya gak apa-apa lho. Gak ngerti apa namanya? Gak ngerti apa dasar hukumnya itu diwajibno pakai helm itu apa ya. Karena ternyata banyak kasus orang meninggal kecelakaan itu karena terbentur kepalanya tuh. Nah, itu kan bentuk itu menungso nggih aturan ya. Lah Gusti Allah ya gitu kepingin selamat wis iki perintahno sedekah, perintahno zakat, perintahno poso, iki perintahno salat insyaallah urip selamat. Jadi sebetulnya semua syariat itu kembalinya kepada kita sendiri. Kembali iku nang awake dhewe. Cuman kadang kita ndak ngerti. Oh, apa sih faedahe awake dhewe dikongkon sembahyang 5 waktu iki. Wong aku pirang-pirang puluh tahun sembahyang kepancet ae. Sudahlah. Amantu bisyariah. Apa yang menjadi perintah syariat kita imani, kita kerjakan sudah.
Gak ada hubungannya sholat sampai wong sugih, gak ada hubungan. Itu hanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Maka kita harusnya ngimbangi loro iki. Sing ngekei rezeki ya Gusti Allah, sing mewajibno salat ya Gusti Allah. Lah awake dhewe melok perintah Gusti Allah, ya insyaallah ya Gusti Allah bakal ngatur uripe awake dhewe kan ngono. Tapi kalau kita ndak taat, iso-iso digonggung. Wis karepmu wis karepmu lakonono ikmalu masyitum. Apa yang menjadi keinginanmu wis kamu lakukan, tapi ngerti yo kamu nanti akan mendapatkan siksa yang pedih nanti ketika di akhirat, kan seperti itu. Jadi seperti kasus sakit tadi itu mestinya gimana ya, harusnya punya keyakinan gini. Alhamdulillah melalui perantara dokter, perantara obat ini saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bener ngoten. Alhamdulillah melalui perantara yang aku nglakoni salat iki uripku digawe tenang kali Gusti Allah. Jadi semua syariat itu perantara yang menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dalam memberi rizkinya, ridho dalam memberi rahmatnya ya. Itu barokahnya daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walisane akhirat walisane nggih. Jadi nanti semuanya akan dibalas ketika kita ada di akhirat, karena memang di dunia ini bukan untuk tempat memberikan balasan. Jadi di dunia ini hanya untuk beramal, balasannya nanti ketika di akhirat. Kalaupun kita merasa kenikmatan ada di dunia itu masih diberi diincipi ya. Diberikan sedikit gambaran nikmatnya surga ya. Nah, itu barokahnya kalau kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balaghona anak iblis qol ya Rabb kaifa tu'akhiduni bitarkis sujud li Adam walam turid uqu'ahu minni faqala azza wa jallahu mata alimta anni lam urid uqu'ahu minka ab'ada wuqu'al ibayah minka au qablahu faqala ba'da faqala bidzalika akhadtuka. Iblis ini pernah protes, wahai Gusti, wahai Tuhan, kenapa kok jenengan menjadikan saya ini orang yang dilaknat, meninggalkan diantaranya karena meninggalkan sujud kepada Nabi Adam, sujud ta'zim. Karepe iku lapo kok aku ditakdirno dadi iblis sing dilaknat. Lalu Allah menjawab, mata alimta, kapan awakmu ngerti takdir? Ya setelah terjadi seperti ini. Apakah kamu tahu sebelum terjadi atau setelah terjadi? Ya setelah terjadi. Ya karena itulah kamu mendapatkan laknat.
Artinya apa? Artinya sebab karena dia ingkar, tidak mau nurut perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ya. Karena sebab itu syariatnya itu tidak dilaksanakan, ya. Maka dia ditimpakan laknat kepada iblis. Jadi aja terus mikir kodok kodar itu ngene. Lah iya sakno iblis ditakdirno mlebu neraka kan ada syariate, apa kok dhek ditakdirno. Lah karena dia tidak mau taat, tidak mau nurut terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikongkon sujud nang Nabi Adam ndak mau dia. Bahasanya kan ndak menjalankan syariat. Lah gak jalano syariat wis gak usah ngomong takdir. Karena tadi sudah dikatakan rumusnya, ya, untuk qada qadar ini al haqiqat wa syariah mutalaziman. Hakikat dan syariat itu tidak bisa. Lah awakmu kepingin tidak dilaknat, yo laksanakan perintahnya Allah. Jadi ono sebab akibatnya. Jadi Allah itu ketika memang punya kehendak, ya, tapi kehendak Allah itu tidak luput dari apa ya? Ya syariat, istilahnya sebab akibat. Jadi memang gak mesti wong sing saleh iku meneh mlebu surga, gak mesti wong ahli maksiat iku meneh mlebu neraka. Hakikatnya kan semuanya atas kehendak Allah. Kan ngono. Iku hakikate, tapi kan ono syariat yang harus dilakukan. Wis tangku lak wis ditakdir mlebu surga mus santai ae lho gak iso ya. Wong tidak menjalankan syariat kok ya. Cara seandainya syariat itu jalan, belum berjalan kok sampean ngomong iso tutuk iki apa carane? Ya perjalanan dulu dilakukan baru sampai. Kan seperti itu. Nah, orang itu kadang dijojo ae, belajar itu dijojo. Artinya hidupnya ini tidak menjalankan syariat tapi kepingine dadi wong sing ahli swarga, dadi wong sing husnul khotimah. Lho, sampeyan njaluk husnul khotimah, njaluk mlebu swarga lho. Syariate wis dilakoni ta durung? Ya. Kalau belum menjalankan syariat ya sepurane ya. Ya. Karena apa? Karena memang syariat ini harus dikerjakan. Urusan nanti kamu bisa mendapatkan rahmatnya Allah ya wis urusannya Gusti Allah, kita tidak ngerti siapa yang diberi rahmah ya. Nah, tapi di Al-Quran kan sudah disampaikan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang yang baik. Jadi kita harus menguatkan akidah kita, tapi ya kudu menjalankan syariat. Jiwa atau manusia yang lahir itu kan sudah ditentukan rohnya dan ditentukan dirinya. Berarti artinya setiap manusia itu sudah ada catatan di lauh mahfuznya, di bukunya. Nah, dalam hal ini seperti ibarat makhluk, ibarat payah, dalamnya ada buka. Jadi siapa yang berperan terhadap hal itu sudah tertulis. Nah, terkait dengan itu kita menyikapi gimana kan? Nah, jenengan itu yang sampean omongkan kan hakikat. Ya. Yang sampean omongkan hakikatnya kita itu, tapi kan ada syariat. Ada yang harus dilalui untuk mencapai kita itu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang min ahlil jannah, minas solihin, min ashabil yamin, itu ada syariatnya. Kalau kita hanya ngomong
awake dhewe iku lho wis ana catetane. Ibarat ini tadi berarti sampean ngomong hakikat tok, gak sampean tidak menggandengkan dengan syariat. Itu bahayanya seperti itu. Banyak orang itu berpikir iki lho hakikate awake dhewe urip iku lho wis ana jaminan rezekine. Kita itu sudah ada apa catatan mana kita nanti mati di mana, kapan, waktunya, rezekinya, jodohnya itu wis ana. Ya. Enggak paham kalau ketika kita hidup itu kita diberi oleh Allah syariat yang harus dijalankan. Adapun nanti kita sudah menjalankan syariat ternyata tidak sesuai dengan ya wis itu berarti takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kan juga nggak ngerti. Kita ini min ahlil jannah apa min ahlil nar kan padha gak roh nih. Yang penting kita menjalankan perintah Allah. Kan seperti itu. Makanya sebelum ke sana jenengan sebelum mikir ke hakikat, mestinya jenengan kuatkan syariatnya dulu. Syariatnya dimatengi, dikuatkan apa yang menjadi syariat Allah itu apa aja sih yang kudu dilaksanakan itu apa saja. Setelah nanti syariat kuat baru sampean mikir hakikat dibalekno nang Gusti Allah. Wis aku wis berusaha nyambut gawe ngalor ngidul nyetan ngulon koyokane wis rezekiku iki sakmene iki. Nah iku baru ngomong apa tawakal lah istilahnya ya. Ada kalau sebelum kita belajar hakikat, kalau menelusuri syariat sampai kapan? Nah gitu kan. Nah iya, tapi maksud saya tuh harus berproses bareng. Iya, harus makanya mutalazimatan itu artinya berproses bersama, berkaitan. Ndak bisa dipisah-pisahkan, ndak iso wong iku mikir syariat terus penting sholat terus gak mikir bagaimana apa namanya sholat itu sebetulnya untuk apa ya. Gak mikir bagaimana ini kadang itu ada orang itu wis pokoknya ibadah tok ya. Padahal ranah ibadah itu nanti akan ada hubungannya dengan hablum minan nas. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an karo inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan berarti berpengaruh. Ya, berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh berarti ada masalah di dalam ibadah kita. Nah, ini semoga kita semuanya ini diberi istiqomah ya, diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik maunah serta inayahnya sehingga kita bisa memahami dan bisa menjalankan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.